Oke, hari ini setelah kita spray menggunakan Biosaka, kemarin ya kita lakukan, atau lebih tepatnya sekitar 6 hari yang lalu, kita gunakan Biosaka untuk menyepray tanaman cabai yang ada di lahan sini. Hasilnya seperti ini beberapa contoh tanaman yang saya spray menggunakan Biosaka. Kita tidak tampilkan semuanya ya untuk menghemat waktu. Ini ada beberapa yang kita jadikan contoh. Untuk pemupukan, ini belum kita lakukan ya, nanti menunggu usia paling 30 hari setelah tanam, karena kemarin kita tanamnya ini di usia dini, baru sekitar usia 18 hari setelah semai sudah saya lakukan proses penanaman. Jadi tetap kita biarkan, kita belum pupuk dulu, baru nanti setelah 30 hari setelah tanam akan kita lakukan pemupukan. Kita lakukan penyepraian menggunakan Biosaka khusus di lahan yang ini, dan hasilnya seperti ini. Sahabat tani bisa lihat sendiri. Nanti kita coba bandingkan dengan beberapa tanaman cabai yang tidak kita spray dengan Biosaka. Ini semua tanaman pengganti karena kemarin sempat dimakan hama dan lain sebagainya karena masih terlalu kecil. Ini pun masih terlalu kecil untuk semaiannya. Sudah kita lakukan penanaman. Ini contoh yang tanaman cabai yang dimakan hama, cuma ini kita biarkan karena masih ada tunas baru ya. Ini juga ini dimakan hama, kemudian kita kasih satu lagi di samping tanaman ini. Kita akan bandingkan dengan tanaman cabai yang tidak kita spray menggunakan Biosaka. Nanti silakan sahabat tani berpendapat, silahkan tulis di kolom komentar bagaimana hasilnya. Cuma memang untuk ini ya, untuk antara yang saya lihat langsung dengan yang ada di kamera mungkin beda ya. Jadi saya akan sedikit menerangkan keadaan cabai yang saya tanam saat ini. Di sini saya tidak melakukan settingan apapun ya, saya sampaikan apa adanya. Jadi kita tidak usah melakukan settingan, kita sampaikan apa adanya, karena ini kita lakukan untuk menguji Biosaka. Saya kemarin 4 kali membuat Biosaka yang indikasinya berhasil. Saya mendapatkan 2 botol ya, salah satunya sudah kita coba aplikasikan ke tanaman cabai yang di sini. Oke, sekarang kita menuju ke tanaman cabai yang tidak kita spray menggunakan Biosaka ya, sambil kita lihat-lihat. Kemudian di sini untuk sahabat tani yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya nanti tidak ketinggalan ya untuk video terbaru tentang perkembangan penanaman cabai yang saya lakukan. Di tanaman cabai yang kita lakukan adalah untuk pengujian Biosaka, penemuan terbaru di dunia pertanian ya, sudah lama dikembangkan ya di Blitar sana, dan baru akhir-akhir ini booming atau ramai dibicarakan, dan saya sudah mencoba membuat, saya aplikasikan ke tanaman cabai yang saya tanam. Oke, kita sudah sampai di lahan yang tidak kita spray menggunakan Biosaka. Sebagai contoh ya, kita lihat beberapa tanaman saja yang saya jadikan contoh supaya mempersingkat waktu. Ini tidak ada settingan apapun, saya sampaikan apa adanya ya. Mungkin berbeda dengan yang saya lihat langsung dengan yang sahabat tani lihat. Jadi tanaman yang cabai yang tidak kita spray menggunakan Biosaka, menurut yang saya lihat saat ini ya, kalau kita lihat dari daun itu lebih hijau yang kita spray menggunakan Biosaka. Apakah hijau daun dari tanaman cabai tersebut adalah memang dari pengaplikasian Biosaka yang kemarin saya lakukan? Di sini saya belum bisa simpulkan ya, cuma saya menyampaikan apa yang saya lihat saat ini. Memang di lahan sini dan lahan yang kita spray menggunakan Biosaka, perbedaannya adalah untuk bagian daun memang lebih hijau yang kita spray menggunakan Biosaka. Kemudian untuk tingginya pun itu lebih dominan ya, tinggi yang kita spray menggunakan Biosaka. Tapi ya kembali lagi saya belum bisa menyimpulkan bahwa ini adalah efek dari pengaplikasian Biosaka yang kemarin saya lakukan ini, karena ini masih proses awal ya, proses awal pengujian dari Biosaka.
Jadi untuk sahabat tani, silakan ini ya berpendapat sendiri, silakan tulis di kolom komentar. Apakah sahabat tani punya pengalaman lain tentang penerapan dari Biosaka ini? Jadi silakan tulis ya di kolom komentar. Kita sharing tentang ilmu Biosaka, dosis dan lain sebagainya ya. Kemarin saya gunakan dosis masih ini ya, masih ngawur, setengah ngawur saya. Jadi untuk pengaplikasian yang nanti akan kita atur untuk dosisnya. Mungkin saya akan gunakan 2 mili per liter nanti ya. Untuk penyempraian selanjutnya akan kita lakukan kurang lebihnya 3 hari lagi kita aplikasikan Biosaka kembali di lahan yang memang kita peruntukkan untuk menguji Biosaka. Kemudian ada lagi ya sahabat tani, untuk saat ini kendala yang saat ini terjadi di sini adalah untuk penanaman cabai ini tidak hanya di lahan sini ya, tidak hanya di lahan saya, tapi juga di lahan para petani lain yang ada di sini yang menanam cabai itu adalah mengalami seperti ini, atau semacam virus Gemini ya. Ini atau virus Gemini atau bukan, kita sendiri juga belum begitu paham, belum bisa memastikan. Ini masih kita biarkan, kita coba untuk rawat, siapa tahu bisa pulih nanti. Dan di sebelah sana ya, di lahan sebelah ini sudah panen 2 kali, itu juga rata semuanya terkena semacam virus Gemini. Tapi ini apakah virus Gemini atau yang lain kita belum bisa memastikan. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi adalah ini tidak kita settingan ya, tidak ada settingan. Tidak hanya yang di lahan yang tidak kita spray menggunakan Biosaka, di lahan yang kita spray menggunakan Biosaka pun sampai saat ini ada juga tanaman cabai yang terserang seperti tadi ya, atau kuning keriting semacam virus Gemini. Sahabat tani bisa lihat langsung. Jadi ini bukan efek dari Biosaka ya, memang penanaman kalau di wilayah sini di antara bulan Juli dan Agustus itu biasanya kendalanya seperti ini. Jadi itu saja yang saya sampaikan saat ini. Hari ini video kali ini adalah sedikit review ya tentang tanaman cabai yang sekitar 6 hari yang lalu saya spray menggunakan Biosaka. Bagaimana untuk pendapat sahabat tani? Silahkan bagikan pengalaman lain tentang Biosaka ini, tulis di kolom komentar. Ada pertanyaan juga silahkan sahabat tani tulis di kolom komentar, juga kritik dan sarannya harusnya bagaimana untuk menguji Biosaka ini, atau ada anjuran dosis yang mungkin sahabat tani lebih pahami, akan kita coba pada video berikutnya. Yang penting adalah subscribe dulu ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.